nanti kalau misalkan ada yang kelewat kita bisa chat untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum kita atau nggak sempat kita bahas, sama mungkin kalau ada dosen yang belum sempat hadir nanti bisa nyimak juga gitu ya. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. uh, Hatur nuhun ya Waalaikumsalam warahmatullahi atas kehadirannya. Ini sudah ada Pak Sam, Bu Huda, Teh Nisa, sama Malik. Untuk kita sebenarnya saya pengen sharing sama mungkin menjelaskan juga apa yang ada dalam eh, apa namanya rencana kita atau agenda kita di semester genap gitu. Terlepas dari kita lagi apa namanya input nilai dan lain-lain ya, walaupun ada ujian susulan juga, tapi ini karena waktunya sangat sangat mepet gitu ya, kita tanggal 3 itu sudah mulai untuk mohon Pak mangga untuk apa namanya eh, kita harus prepare gitu karena minggu ini mahasiswa sudah melakukan mahasiswa udah melakukan pemetaan gitu, apa KRS-nya udah diisi. Nah, kita juga di sini kemarin itu sudah mencoba untuk uh, memetakan mungkin 2 minggu lalu dan sempat ada perubahan juga. Jadi di sini memang pertimbangannya mungkin ada beberapa pengajar atau dosen yang menanyakan gitu kenapa sih sistemnya tim teaching gitu ya, karena beban kita sangat tinggi ya Bapak Ibu gitu. Jadi mungkin ada kelas A, kelas B, kelas C, dan mohon ini kerjasama dari semua dosen. Jadi mungkin ada beberapa mahasiswa apa dosen yang pegang satu mata kuliah, tapi ada yang mata kuliahnya berbarengan atau tim teaching gitu dengan dosen-dosen yang ada. Sekedap ini kenapa nggak bisa turun ya? Bentar, saya ini dulu. Bentar ya. Bisa jadi karagok. Nah, pakai curug aja. Nah, ini mungkin filenya udah di-share. Kemarin ada perubahan ya atau revisi nama dosen, terutama Malik ya. Kemarin masih Wardiman Malik Sahab gitu ya, tapi di sini udah kita ubah gitu. Nah, sebelum kita ke jadwal, ini saya mau menyampaikan dahulu, terlepas dari nanti jadwal yang sudah saya susun dan saya sesuaikan juga. Ini ada pemetaan dosen untuk semester genap, baik itu semester 2, 4 atau 6. Nah, ini ada dalam kurung ada kurikulum 2021 yang memang kita masih ampuh gitu ya, masih kita ajar di semester 4 ini gitu, 4, 6 sama mungkin 8. Nah, untuk kurikulum 2024 itu ada eh, semester 2 yang kita ajar gitu. Jadi di sini ada yang membedakan eh, jumlah mahasiswa, mungkin ada kelas A, kelas B, dan kelas C. Yang ini saya petakan, dan ini dibantu juga sama tim WR1 ya untuk memetakan ini. Makanya ada tulisan-tulisan atau huruf yang merah gitu. Nah, mungkin ini untuk saya ada di Teknik Lingkungan 1 kurikulum 2021 ya, ini di semester 4 kelasnya A sama C. Kemudian ada PWD atau PWK nih ada kelas A sama B, kurang lebih ada 6 orang gitu ya, karena kita ada mahasiswa konversi juga, Zilan, Farhan, sama Dani gitu. Nah, ini saya nggak tahu mereka ikutnya kemana gitu. Kemudian metode penelitian ini saya tim teaching dengan Bu Huda. Nah, di SKS mungkin Bapak Ibu di sini yang saya tunjuk kursornya ini ada 1,5, karena itu nanti ada pembagian proporsinya. Nah, seperti yang di bawah sini ini Bu Huda juga ngambil 1,5 gitu. Jadi kami tim teaching MPPS untuk persiapan mahasiswa juga ya untuk skripsi, karena kita harus kerja keras menunjukkan kualitas kita di landscape itu bisa lebih baik lah dari tahun sebelumnya gitu.
Nah ini MPPS untuk di semester 6 ada 1,5 untuk saya dan Bu Huda. Kemudian total bobot nilai beban SKS-nya ditambah saya ketua prodi itu ada 3 gitu. Jadi kurang lebih ada 9,5. Nah, ini ada total beban SKS yang dimerahkan. Ini adalah gambaran bahwa tiap dosen kecuali dosen LB itu harus memenuhi kurang lebih 12 SKS gitu. Nah, 12 SKS ini kalaupun masih kurang seperti saya kurang 2,5 itu harus mengambil dari kegiatan PKM gitu. Nanti PKM-nya seperti apa? Kita bisa memasukkan ke beberapa mata kuliah atau kegiatan baik di kampus atau di luar kampus gitu. Nah, selanjutnya mungkin ini untuk Bu Huda. Ada suaranya nggak saya? Izin. Ada. Ada Bu. Kata Pak Sam nggak ada suaranya nih. Mungkin volume laptop Pak Sam atau gimana? Pak Sam volumenya digedein Pak Sam, mungkin Pak Sam yang mute. Iya Pak Sam ya. yang mute. Bisi saya udah bicara nggak ada suaranya. Ada ya, aman ya. Aman. Oke. Nah ini untuk kita lanjut ya. Untuk Bu Huda itu ada di semester 2 sama 6 ya, komputer arsitektur landscape. Tadinya sebenarnya mau ke teknisa ya atau ke yang lain, cuman katanya udah diskusi sama Teh Afin, jadi ini ada kolaborasi ya tim teaching, dan mudah-mudahan di kurikulum ini bisa lebih semangat gitu ya mahasiswanya, bisa lebih baik lah dari tugas-tugas kemarin, dan mungkin kita atur strategi gitu ya untuk nanti bagaimana lah mahasiswa lebih on time mengerjakan tugas dan lain-lain gitu. Kemudian konstruksi teknik landscape 2 itu kelas A sama B 2 SKS itu sama Bu Huda sendiri gitu. Nah tim teachingnya tadi seperti saya sampaikan untuk MPPS itu bareng dengan saya. Kemudian total beban SKS Bu Huda itu ditambah direktur inkubator bisnis itu ada 4 menjadi 9 ya. Dari total keseluruhan SKS, jadi kurang bebannya itu 3 SKS. Nah ini mungkin nanti PKM, jurnal atau penelitian lain yang bisa kita kolaborasikan bareng-bareng dengan dosen-dosen di landscape gitu. Kemudian selanjutnya untuk Bu Tati, ini ada banyak nih Bu Tati tugasnya. ada 4 mata kuliah, tapi ini ada semuanya adalah tim teaching. Nah tim teaching yang memang karena kita ada kelas A, B, C dan jumlahnya juga banyak, karena kurikulum 2021 itu SKS-nya masih 3 gitu ya. Jadi diharapkan ini Bu Tati, Pak Mitro sama Teknisa gitu ya bisa berkolaborasi gitu. Apakah nanti dibagi mahasiswanya atau misalkan pembagian kuliahnya apa bagaimana, mangga itu didiskusikan bersama. Bu, ya, Bu Ika. Iya, gimana? Ini yang studio 3 dan studio 4 dan studio 6. Mana apakah saya Bu, studio mah ada sampai 4 Bu, 1 sama 3 yang semester sekarang. Ya, studio 1 dan studio 3. Ini saya salah satunya harusnya jadi tim teaching. Misalnya nggak boleh ya? Misalnya studio 3 Ibu Afina bisa jadi pengampu, saya tim teaching gitu, boleh nggak? Dua-duanya Bu, nanti di Sepima masuk dua-duanya. Oke, baiklah. Dua-duanya ini. Jadi nantilah untuk input nilai segala macam kita dilihat ya, tapi ini masuk ke semua ke sistem gitu Bu. Jadi kayak studio 1 kan kebetulan Pak Mitro biasanya dibantu di input sama Teh Zara kan selama ini. Jadi wayahnya kalau sekarang dibantu Bu Tati sama Teknisa, mungkin kita bareng-bareng juga ya nge-review untuk login Sevima dan lain-lain ya, karena
belum semua dosen paham, termasuk saya masih ngotak-ngatik gitu. Nanti kita ada sesi lah gitu untuk ini gitu. Nah ini studio 1 sebenarnya kan ini 3 SKS, jadi masing-masing dosen itu memegang 1 SKS gitu bebannya. Mungkin 1 SKS di studio bukan 1 SKS sajam ya, karena kan ada praktek gitu ya. Nanti ini bisa memperkaya ilmu juga mungkin antara Pak Mitro, Bu Tati sama Teknisa gitu. Karena ini mahasiswa kurang lebih 27 apa 28 kelas C, terus yang regulernya 5 orang ya. Jadi beban kita kurang lebih 32 orang atau lebih bahkan kalau misalkan ada konversi yang masuk gitu. Jadi studio ini bebannya lumayan banyak, jadi kita harus pertimbangannya kami membuat tim teaching gitu. Kemudian studio 3 juga sama, itu ada mungkin 51 atau 5+2 ya, mungkin kayak Raffi apakah bisa masuk gitu ya, Dani terutama Dani kan belum gitu kan, ini bisa masuk. Jadi mungkin ada 6-7 orang untuk studio 3, dan itu makanya saya terutama ini terakhir sama Bu Huda ya di otak atiknya. Jadi kami membuat ini yang sudah diusulkan juga ke WR1 bahwa studio 3 itu ada Teh Afin gitu yang bantu Bu Tati dengan bebannya 1,5 SKS gitu. Nah selanjutnya ini untuk manajemen proyek. Mata kuliah apa? Saya tuh pakai HP nih Bu, nih kecil banget nih. Oh iya. Belum Pak. Ya? Ya, belum ya? Pak. Masih Bu Tati. Masih Bu Tati. Iya. Nanti saya gedein ya Pak ya, gini lah. Biar enggak terlalu. Ya. Oke. Nah, ini untuk biar kelihatan ya. Nah, manajemen proyek mungkin di sini ada Teknisa. Kalau kemarin kan dia masih dipegang Bu Huda, tapi Ampu diajarnya itu sama Bu Tati. Nah, untuk semester ini kita ada Teknisa yang jadi tim teaching bareng Bu Tati. Jadi bebannya masing-masing 1,5 SKS gitu. Kemudian terakhir tanaman landscape itu bareng Malik ya. Nah Malik juga tolong bantuin Bu Tati karena ini mahasiswanya banyak gitu. Dan nggak boleh memilah. Maaf. 1,5 itu maksudnya beban SKS-nya, Oh. Beban SKS-nya ya. Nah, nanti bisa bareng-bareng. Jadi jangan memilah misalkan Malik yang kelas B-nya, Bu Tati kelas C, tetap dua-duanya ada di ini, tapi mungkin nanti ada pembagian kelompok ya. Tugasnya segala macam. Nah, mangga itu dipantau seperti itu. Jadi tidak ada pembagian, apalagi dosen Bu Tati kan dosen tetap ya, jadi mangga itu mah gimana Bu Tati pelaksanaannya gitu. Nah ini satu orang mengambil atau mendapatkan 1,5 SKS. Nah total keseluruhan dari Bu Tati itu 5,5 gitu, dari 4 mata kuliah itu, sehingga bebannya yang kurang itu 6,5 di sini PR-nya Bu Tati gitu ya, di 6,5. Nah nanti mungkin kita harus ekstra di PKM gitu ya, penelitian sama pembuatan jurnal. Nah ini yang jadi PR bagi kita gitu, untuk semua dosen. Ini bukan Bu Tati aja, tapi untuk saya dan semuanya. Selanjutnya yang keempat itu ada Pak Sam. Kalau Pak Sam ini kayaknya udah ini ya, karena Pak Sam PPL 1 sama 3 Pak, cuman ini mahasiswanya banyak juga Pak gitu. Nanti apakah satu yang banyak? Iya yang banyak ini karena banyak teori ya Pak ya, mungkin ya ininya. Maka nanti diatur untuk kelas A, B, C gitu ya, sesuai dengan ini masing-masing bebannya 3 SKS gitu ya, jadi 6. Tapi di sini ada yang merah Pak, di semester di kurikulum 2021 itu masih ada kuliah pilihan teknik presentasi landscape. Nah kenapa kami merahkan gini, karena apakah ini diambil atau tidak gitu ya, kami belum tahu, jadi belum ngelihat KRS aslinya.
Jadi kalau misalkan ini diambil berarti nanti pasam jadi 8, tapi kalau ini tidak diambil berarti tetap 6 gitu, sehingga nanti beban Yang SKS-nya. teknik presentasi sebelumnya siapa Bu yang pegang? Teknik presentasi landscape itu sebenarnya bagian dari kemarin itu MPPS ya Bu Huda ya, bagian presentasi ini MPPS. Tapi nanti kalau misalkan pasam bisa di ini nanti bisa dititip sih Semester nilainya. kemarin nggak ada teknik presentasi di MPPS. Dia mata kuliah terpisah. Iya Ya, terpisah. soalnya Cuman nggak pernah megang mata kuliah ini gitu, jadi belum tahu soal Iya isinya atau apa. jarang juga ini ya, makanya nih RPS-nya juga saya tuh masih bertanya gitu RPS-nya yang kayak gimana gitu. Teknik presentasi itu untuk mungkin diisi dengan kuliah umum atau bagian dari apa namanya apa PPL ini Pak, PPL 3 gitu, yang mahasiswa misalkan memberikan tugas presentasinya seperti apa, mungkin bisa dinilai dari sana gitu. Nah mungkin ada ini nanti coba saya cek ulang ya, mungkin nanti Teknisa bisa bantu mencarikan RPS-nya di yang Ya, sebelumnya. apa gitu isinya. Atau misalkan Bagus sih kita kalau rambut di lagi planologi kan selalu ada nih kalau dia. Atau di bisa arsitektur bisa juga. ya Bagus, cuma saya nggak pernah punya pengalaman itu. Oh ya, atau misalkan nanti teknik presentasi itu bagian dari mata kuliah saya Pak, yang di planologi. Oh iya itu ya. Ya bisa dari presentasi itu gitu. Kalau misalkan memungkinkan, soalnya kalau teknik presentasi kalau di planologi itu kan lebih ke bahan tayang ya Pak ya, untuk cara. Bahan tayang kan Iya, biasanya ya. iya Tentunya. gitu. Jadi bisa Kalau di ngambil. dan sebenarnya di kita juga bahan tayang sih mungkin ya. Kita Iya. cuma Jadi cara bahannya itu ya. Bahan tayang sih mungkin di kita juga sih. iya. Sama sih. Iya. Di ini nanti coba kita uraikan detailnya setelah ini ya Pak ya, atau berikutnya nanti kita diskusikan bareng-bareng. Nah teknik presentasi ini mungkin bonus ya untuk Pak Sam, apa diambil apa enggak gitu. Kalau nggak ada yang ngambil berarti bebas Pak Sam ya. Tapi kalau Semoga soalnya nggak ngerti iya, kalau misalkan diambil ya berarti tugas Pak Sam gitu kan. Nanti saya bantu juga Pak kalau ini. Nah ini sementara ya kalau begitu mahasiswanya jangan milih itu, diarahkannya dia Bu, jangan milih itu dulu, kesekian kita siapin dulu untuk semester ini mah bahannya. siap Ya. siap semester 6 ya. Siapin dulu bahannya supaya memang ini perlu, kalau saya bilang sini perlu, cuman kita belum punya RPS-nya, belum punya pengalaman sama sekali. Betul, iya. Ya untuk sementara itu dia Pak ya untuk teknik presentasi. Jadi totalnya Pasam itu 6, kekurangan ngajarnya itu ada 6. Mungkin nanti Pasam bisa membantu gitu ya dari PKM ya, kegiatan PKM apa aja lah Pak, menulis atau bikin jurnal gitu. Ya, pokoknya ada total kurangnya segitu. Kemudian selanjutnya ini ada Pamitro. Jadi Pamitro ini semuanya tim teaching gitu ya. Kenapa tim teaching? Seperti tadi saya sampaikan bahwa bebannya itu kasihan gitu ya, tinggi gitu. Kalau waktu dulu masih ada Pak Sis yang bantu Pamitro gitu kan. Kalau sekarang kan Pak Sis sudah almarhum dan belum ada. Nah sekalian juga ini ada tadi kan ada studio tuh, ada Bu Tati gitu ya, terus Nirmana ada Teavin gitu, terus grafis landscape 2 mungkin sama Malik gitu ya. Studio 1 juga ada Teknisa gitu. Nah ini untuk studio 1 Bu Tati sama Teknisa masing-masing kayak tadi 1 SKS, karena ini kurang lebih 32 apa 33 mahasiswa gitu ya yang hadir. Kemudian Nirmana Ruang, karena ini ada 2 kurikulum, ada 2 kelas, semester 4 untuk kurikulum 2021 dan semester 2 untuk kurikulum 2024. Jadi di sini ada proporsi jumlah peserta gitu ya. Di semester 4 itu ada kurang lebih 32 mahasiswa. Kemudian di semester 2 itu kelas B sama C itu ada 36. Jadi kurang lebih ada sekitar 60 banyak nih, 69 atau 68 maaf, 68 mahasiswa. Makanya ini harus ada tim teaching gitu Nirmana, dengan bobot SKS-nya yang semester 4 itu 1,
dan semester 2 itu 1,5 gitu. Kemudian grafis landscape ini juga sama, kurikulum 2024 itu tim teaching sama Malik. Jadi ada kelas B sama C. Biasanya ini kan karena 2 SKS jadi masing-masing 1. Nah, total yang bobot SKS-nya itu baru 4,5 gitu, sehingga nanti ada 6,5 yang kurang gitu. Kemudian selanjutnya ini ada Teafin ya. Teafin yang ke-6 ini ada sama teknik penataan khusus. Ini bisa diambil apa tidak, SKS-nya 2 karena ini mata kuliah pilihan. Kemudian komputer arsitektur landscape tadi sama Bu Huda. Kemudian studio 3 tadi tim teaching sama Bu Tati. Kemudian Nirmana Ruang tadi sama Pak Mitro. Nah, ini proporsinya mungkin tadi dari di atas ya, komputer 1,5, kemudian studio 3 itu 1,5, kemudian Nirmana Ruang itu 1 sama 1,5 karena beda kelas gitu. Nah, totalnya baru 5,5, jadi masih ada kurang 6,5 SKS gitu. Nah, kemudian untuk ini teknisa ya. Untuk teknisa ini dimerahin nih teh ada 2 ya, untuk pemeliharaan taman gitu ya, mata kuliah pilihan. Ini belum saya masukkan, tapi di sini ada studio 1 yang tadi Pak Mitro sama Bu Tati. Untuk studio 1 sama manajemen proyek sama Bu Tati yang proporsi SKS-nya 1,5. Nah, di pengelolaan landscape untuk mata kuliah pilihan gitu. Dan ini gambarannya, kalau ini dipilih yang merah ini bisa menambah jumlah SKS-nya, kalau enggak berarti beban teknisa tuh 2,5 ya. 2,5 gitu. Jadi di sini tidak ada kewajiban untuk PKM atau memenuhi ya dari 12 SKS itu. Kurangnya sebenarnya kalau di sini bisa 9,5 gitu ya, tapi di sini karena teknisa kan kemarin jadi masih dosen LB gitu statusnya, jadi masih dibebas tugaskan gitu ya ininya. Nah, selanjutnya untuk Malik ini ya. Ya, untuk Malik itu tadi tanaman landscape sama grafis landscape, di mana masing-masing itu 1,5 sama 1 SKS gitu ya di ininya. Nah, ini totalnya 2,5. Mungkin ini kalau kemarin ada yang diedit sebenarnya nggak jauh beda sama yang saya share di grup ya beberapa hari lalu, tapi ini ada beberapa perubahan nama. Nanti saya share ulang untuk detailnya. Ini hanya penjabaran aja Bapak Ibu terkait dengan pembacaan dari pemetaan dosen gitu ya untuk arsitektur landscape gitu. Ada yang ditanyakan nggak sampai sini sebelum kita masuk ke jadwal? Gimana? Bu, kalau semester lalu kan saya sama Bu Tati itu pembagiannya per mata kuliah Bu, jadi nggak tim teaching sih. Jadi, nah itu gimana Bu untuk semester ini? Apakah harus tim teaching, artinya setengah semester, atau gimana Bu? Boleh senyamannya aja sih kalau itu, tapi jangan teknisa pegang satu mata kuliah, Bu Tatinya nggak pegang sama sekali, atau sebaliknya gitu. Jadi apakah misalkan berapa kali teknisa misalkan dari setelah UTS ya, misalkan setelah UTS sampai mau UAS gitu, atau Bu Tati yang setelah UTS sampai UAS, atau misalkan mau pertemuan keberapa teknisa masuk, terus pertemuan berapa Bu Tati masuk misalkan, atau misalkan bareng-bareng dulu nanti tugasnya masing-masing. Itu mah mangga aja sih, diatur aja ya mungkin untuk pelaksanaannya gitu. Soalnya ini bisa juga atau bisa juga misalnya gini, seperti manajemen proyek gitu ya. Saya melihat baik Bu Tati maupun Nisa ini punya
kemampuan khas gitu masing-masingnya. Nah ini saya berharap keahlian yang dimiliki masing-masing ini bisa disampaikan kepada mahasiswa sebagai seorang profesional gitu. Jadi kita ngajarin mahasiswa berdasarkan pengalaman. Itu sih sebenarnya yang diharapkan dari tim teaching ya, selain pembagian beban mengajar, tapi juga bisa men-share pengalaman-pengalamannya gitu. Itu juga bisa seperti itu. Jadi tergantung topik, tergantung pengalaman, itu bisa juga. Ya pokoknya intinya tim teaching ini adalah untuk kolaborasi ya, sharing ilmu, sharing pengalaman gitu, cara ngajar. Mungkin kan Bu Tati ada pengalaman ngajar pas di ITB seperti apa, Teh Nisa waktu kemarin misalkan di UICM pas di Banten seperti apa gitu, atau di lapangan seperti apa. Jadi sharing ilmu, sharing pengetahuan, terus gimana cara menerapkan ke mahasiswa gitu. Karena saya minta tolong, ini mahasiswa kita kan banyak ya, walaupun tidak semua mengerjakan tugas tapi terdata dengan baik gitu maksudnya, biar nggak keteteran di Teh Nisa atau nggak keteteran di Bu Tati atau dosen-dosen lain yang ada tim teachingnya gitu, seperti itu. Jadi kayak mungkin contoh kayak saya sama Bu Huda ya, Bu Huda waktu kita MPPS ya Bu ya, itu juga sama gitu. Jadi Bu Huda yang ngasih materi gitu, saya yang ngecek berikutnya pertemuan berikutnya gitu, atau misalkan saya menyampaikan apa yang belum disampaikan Bu Huda gitu aja. Jadi kolaborasi aja Teh gitu. Mungkin untuk semuanya juga seperti itu ya, biar ada gambaran seperti tim teaching itu apa gitu. Jadi nggak bisa pegang satu mata kuliah di ini sendiri terus nanti disetorin ke ini. Jadi pengampu mata kuliah itu semuanya bertanggung jawab gitu, terlepas dari pelaksanaannya nanti di di pas pelaksanaan ke mahasiswanya mau udahlah saya mah bagian ini aja gitu, atau kelompok ini gitu, bangga aja gitu. Itu mah yang penting mahasiswanya juga nyaman, dosennya juga nyaman, ilmunya dapat, mereka mengerjakan tugas dengan baik. Kalau saya mah pesannya itu aja gitu untuk semuanya. Ada lagi? Sementara udah kali ya. Kita ke jadwal mungkin ya. Kita ke jadwal dulu. Nah, ini ada jadwal sebenarnya seperti tadi disampaikan terkait pemetaan dosen. Mungkin biar lebih gede ya, kayak Pak Sam pakai handphone, saya juga ini satu pakai handphone biar kelihatan, jadi sambil saya monitor. Jadi Bapak Ibu di sini jadwal perkuliahan itu seperti kelas prodi peternakan dan akuntansi, kita ada kelas ABC gitu ya. Nah kelas ABC ini ternyata ada potensi kalau kelas A sama B itu bisa digabung gitu. Kalau kelas B sama C atau kelas B sama A mungkin bisa, tapi karena kelas B itu jadwalnya selalu Jumat Sabtu gitu, jadi kita membedakan gitu. Nah ini untuk kurikulum 2021 terkait tadi di pemetaan ini sudah saya petakan semua mata kuliah ya, termasuk dosen-dosen dari MKDU, dari fakultas, juga dari prodi kita yang sudah tadi saya cantumkan di sini gitu. Jadi mungkin nanti kalau misalkan ini insya Allah ini sudah fix gitu ya. Jadi untuk gambaran jadwal untuk kuliah genap untuk kurikulum 2021 untuk kelas C gitu. Nah ini mata kuliah pilihan masih saya cantumkan seperti tadi gitu ya. Nanti bisa bisa diotak-atik gitu ya, apakah dia masuk apa tidak. Terus kelas B juga karena ini izin mungkin ada Pak Mitro, saya gitu ya, Pak Sam, Teh Nisa, Teh Afin gitu, hampir semua dosen di sini. Nah untuk kelas B ini mungkin kalau kurikulum 2021 seperti kemarin masih bisa digabung gitu ke kelas A. Jadi ada kemungkinan kuliah ini ditiadakan di Jumat Sabtu. Nah ini juga tergantung kesepakatannya
dosen sama mahasiswa apakah mau digabung. Kayak kemarin ada potensi kayak Dani, Zilan sama Farhan itu masuk ke kelas A gitu. Jadi ini juga sama, kalau kurikulum 2021 mungkin bisa digabung ke kelas A. Tapi saya tetap ini untuk kurikulum 2021 saya menuliskan sesuai jadwalnya gitu. Kemudian untuk kurikulum 2024 karena ini masih baru dan ini saya hanya mencantumkan 1 semester, yaitu semester 2 aja gitu. Nah, di sini mungkin ada tadi ada yang digabung ke kurikulum 2021 sesuai dengan judul mata kuliahnya gitu. Nah, ini coba saya plotkan di sini mata kuliah untuk kelas B tersendiri ya. Kelas B itu di Jumat sama Sabtu, dan kelas C gitu. Nah, ini kasusnya sama. Kalau misalkan kayak Pamitro ya, mungkin sama Pasam atau ibu-ibu yang hadir, saya emang nggak mau ngajarnya banyak kelas gitu ya. Balik lagi nanti ke kesepakatan sama mahasiswanya, apakah kelas Jumat Sabtu mau dipakai tanpa lihat yang weekday ini gitu ya, yang ini, atau sebaliknya kelas yang weekday ini dipakai, kelas ininya nggak kepake gitu. Mangga itu mah diatur aja gimana pelaksanaannya gitu. Nah, ini untuk jadwal mungkin kalau ada yang mau ditanyakan langsung aja ya. Nah, mungkin pengumumannya selanjutnya adalah nanti tiap bulan. Jadi kalau kemarin kan kita sempat ke Majalengka gitu ya, mungkin Pasam nih yang nggak pernah ada kelas offline-nya gitu ya. Nah, nanti mah mungkin wayahna ada berkala kita semua dosen akan kedatangan mahasiswa sebulan sekali, harus offline di kampus. Nah, mata kuliah apa, mungkin kita lihat jadwalnya ini di satu hari kan, apa ikut gabung di kelas yang yang sudah ada tersedia gitu ya. Mahasiswa kelas C ini akan masuk ke kelas A gitu, di kelas kuliahnya gitu. Itu udah kesepakatan, jadi sebulan sekali mereka harus hadir, termasuk kelas B juga sama gitu. Kelas B juga sama, itu harus hadir di kampus gitu sebulan sekali, karena kita nggak ada yang 100% hybrid online gitu, jadi ada offline-nya. Ibu, maaf Ya, mata kuliah tanaman tadi di semester berapa ya? Teknik pemeliharaan tanaman. Bukan tanaman yang saya teaching Bu tadi. Tanaman apa sih tadi namanya? Tanaman lanskap. Tanaman lanskap ya. Nah, itu paling itu gambarannya untuk secara garis besar untuk yang sekarang yang kita hadapi. Gambarannya selain kita harus input Sevima, satu lagi mungkin ya, bentar. Tanaman lanskap nggak ada Bu ya? Tanaman lanskap itu ada di mana ya, di semester berapa tadi? Semester berapa tanaman lanskap? Harusnya semester 6 atau 4 ya? 6 apa 4 ya tadi teh? Penataan ada nggak sih? Kesuburan apa kelewat? Soalnya saya lihat dari atas tadi nggak ada sih, makanya saya nanya. Coba jadwalnya coba sambil dikoreksi bentar. Satu lagi saya teh mau ngirimin nyariin data ada dosen wali, udah ada belum ya? Saya pernah nge-share dosen wali ya, surat tugas mengajar tugas mengajar. Nah, tanaman lanskap sebentar ya, coba saya cek. Tanaman lanskap itu dari Bu Tati ya, semester 2 ya.
Ada ini. Oh iya. Ada ini di bawah. Cuman membedakan itu tadi 2021, ini 2024. Ada di kelas C sama kelas B ya, karena kita di 2024 itu nggak punya kelas A, jadi kelas B sama C gitu. Ya, aman ya? Aman Bu. Oke, ntar satu lagi saya mau nyari ini, mau memperlihatkan dosen wali ya. Bentar, mana ya? Ini sebenarnya komposisi dosen wali yang jadi gambling juga ya ke kitanya gitu ya. Mohon izin Pasam, karena satu mahasiswa udahlah saya angkutin gitu ya ke saya gitu. Jadi sementara mungkin Pasam nggak usah lah, iya saya mau dosen wali kagok izinnya Pak. kalau sudah yakin mau udah nggak sabaran gitu. Satu orang, jadi kemarin tuh saya izin pamit sama Pasam, kayak ini kan Syahril Nur Hamdani cuman satu orang gitu ya. Jadi Pasam sama Pak Mitro saya bilang saya angkutin ke saya aja gitu ya, jadi nggak ada mungkin ya dosen wali gitu. Kemarin udah saya konfirmasi ke Pak Ip. Nah ini sebenarnya yang merah-merah ini banyak yang nggak aktif gitu ya, tapi kita juga harus mengecek. Nanti saya ngecek ulang, makanya mungkin saya izin ada di beberapa mata kuliah lagi dan pengen ngecek nih mahasiswanya emang beneran nggak aktif apa nggak ada gitu. Karena ada yang saya merahkan ini emang nggak aktif gitu. Nah kayak Deden kan sebenarnya Deden itu masih ada skripsi gitu kan, kayak Cynthia Firman gitu kan. Nah, kemudian Bu Huda nih kayak Cesa saya merahin ya, Firman juga ini masih ini uus gitu kan. Ini nanti kayak Demison karena kemarin awal-awal mau hadir tapi gak ada kabar gitu. Nah ini yang hitamnya ini adalah mahasiswa-mahasiswa aktif gitu. Nanti kita sambil cross check ya dosen wali sama kaprodi dan juga dosen-dosen di kelas. Mohon izin nanti tolong bantu juga mengkonfirmasi si yang checklist merah ini memang beneran gak hadir apa bagaimana gitu, seperti itu. Yang pergulungnya sebenarnya lebih banyak yang nggak pernah datang. Betul Pak, iya makanya kita harus ngecek, karena pas ditanya berapa dosen mahasiswa pergunu, merekanya juga bingung, saya juga apalagi gimana. Nanti kalau boleh diminta data ini nih, data nama ini. Udah di share di grup dosen kok. Oke. Ada di SK lampiran dosen wali gitu. Oh begitu Bu ya. Iya, udah saya share gitu. Nah ini juga sama saya angkutin ya kemarin jadi ya agak banyak sih mahasiswa saya tambahan 2024. Bu Tati mungkin Bu Tati mah nggak, komposisinya nggak berubah ya karena punya grup sendiri. Kalau Bu Tati mah udah anteng lah gitu. Nah paling Teh Afin yang punya sama saya tuh di 2024 gitu. Nah untuk Malik sama Teh Nisa mungkin ya, atau Pasam dan Pak Mitro yang nggak ada di dosen wali ini, yaitu tadi tugasnya adalah mengecek ya, mohon izin minta tolong mengecek mahasiswa ini aktif apa tidak gitu. Soalnya kan kita juga bingung ya, kayak Bu Huda Martin ya, karena Martin tuh bilangnya aktif tapi dari 2021 apa 2020 nggak pernah isi KRS. Itu kan jadi pertanyaan gitu kan, ini aktif apa tidak gitu. Nah ini yang kita harus ngecek, karena di sini sudah saya warnain seperti ini, karena jangan sampai ada kejadian kemarin mungkin ada di beberapa kelas ya, Reni sama Najamuddin masih checklist ya kemarin ya, ada kan ya di mata kuliah. Iya itu juga kan yang jadi mana ya, ada di sini nggak Reni udah saya minta, saya nggak mau lagi ada nama itu. Saya bilang ke siapa, ke ya khawatirnya kita diaudit sama Dikti karena karena betul. mahasiswa beasiswa itu. Kalau yang nggak pernah ngisi KRS mah harusnya dianggap tidak aktif aja tuh daftar KRS, kan dasarnya. Enggak Pak, jadi gini, itu kan mahasiswa wali saya, jadi di bawah perwalian saya. Nah ketika saya cek itu status KRS-nya itu sudah disetujui, sementara saya belum menyetujui
apapun waktu itu. betul. Suka kejadian gitu memang nggak boleh. Iya, nggak Nah ini boleh. dia, Udah makanya kan dihapus gitu misi ya. ketempuhan kitanya kalau ada audit. Ini kan Iya. udah berapa perguruan tinggi di Jawa Barat yang gara-gara audit KIP itu kan kena akhirnya. Betul. Harus Betul, Bu. mengembalikan sekian miliar kan repot. Iya. Nah, Padahal kemarin bukan salah di kita gitu loh. iya, itu 2 mahasiswa nggak aktif. Saya sampai sama si EKCS kan, Bu, itu kalau nggak aktif jangan di checklist. Sebelum dosen-dosen wali ngecek KRS kalian, saya bilang itu tuh nama udah ada. Saya bilang, jadi kalau misalnya kita patuding-tuding antar dosen landscape itu nggak tahu apa-apa, apalagi saya gitu, karena udah di checklist KRS-nya udah diokekan gitu. Nah itu kan saya bilang udah disampaikan, Bu, Pak, kemarin ke WR1 WR2 gitu. Saya nggak. Saya juga ada tuh, Bu, ada mahasiswa namanya Reni sama Naon gitu. Iya, ya itu sudah Pak. Iya, Nazmudin. Betul, iya. Nazmudin. Betul, Muhammad Najamuddin ya itu. Nazmudin. Oh itu? Iya, itu kan nggak ada yang. Iya, Uh-uh. itu di bawah perwalian saya itu. Iya. Iya, tapi mahasiswanya nggak pernah muncul. Nggak ada. Kalau Dari Naja itu. semester 1 mereka nggak aktif, tapi Betul. KRS-nya itu selalu disetujui gitu loh. Itu Iya. yang saya heran. Nggak tahu. Tahu. Bu Ika nggak menyetujui, saya tidak menyetujui. Kan? Udah di checklist ya Teh. Iya. Tes hijau statusnya Teh. Makanya kemarin itu kan pas di awal-awal mungkin siapa yang dosen walinya Reni sama Najamuddin kenapa udah di checklist. Saya kan pernah ya menanyakan itu gitu, kenapa ini sudah ada gitu kan, harusnya kan tidak ada. Pas saya cek lagi itu udah ada di sistem. Oh nggak bisa gitu, saya bilang. Nah kemarin itu makanya nih di list tidak ada. Saya bilang tolong hapus 2 orang itu karena nggak ada dari udah setahun lalu, saya bilang gitu. Kalau Reni mah dari awal tidak ada pernah kuliah. Kalau Naja mah sempat waktu semester 3 ya mau 2 atau 3 itu masih aktif, tapi nggak ada kabar lagi gitu. Makanya itu kalau sekarang ada lagi nanti saya bakalan protes lagi ke yang pegang sistem gitu untuk dihapus gitu. Jadi rektor boleh Najamuddin. kenapa Pak? Karakter kuliah deui. Nggak tahu atuh Pak, nggak tahu. Muhammad Najamuddin apa gitu ya namanya teh. Kami pas serang Pak Rektor eta namina. Mohon Asep Najmuddin Pak eta mah bukan Najamuddin Pak. Kelangkungan A. Aduh. Ya itulah ini ya gambarannya. Mungkin kita sambil nunggu KRS kan lagi input data gitu ya, input nilai yang tadi saya chatan sama Kang Ojan ya. Sementara mah ya mau tidak mau resikonya kayak tadi Bu Huda kan ngechat, Kak masih ada yang nilainya, ya udah lihat aja Bu nilai kimia saya banyak yang D, banyak yang kosong, pokoknya angkut heula weh gitu ya. Intinya mungkin hari ini atau besok, mungkin pokoknya secepatnya lah. Sebenarnya harusnya tanggal 25 kan. Tadi saya ngeklik dikunci semua karena apa? Untuk membantu proses kan bareng THP juga ya. THP juga mau ganti nama prodi, kita juga sama gitu. Kalau berkas-berkas udah saya urus kemarin di hari Jumat bareng Teh Debi gitu kan sama Kang Ojan. Jadi udah lengkap, tinggal nama gitu ya. Dari nilai gitu, perubahan nama itu tinggal dari nilai aja gitu. Jadi mohon Bapak Ibu teh wayahna gitu ya, liburannya bukan liburan tapi buat nilai. Dan kalau yang saya mah sudah saya masukin, sudah saya aja memang masa itu seperti tadi tiba-tiba muncul tadi saya sakit Pak, jadi baru nilai saya udah malas nggak periksa lagi, silakan mereka jurusan itu mah. Iya, makanya tadi juga Pak siapa? Kalau dulunya memberitahu gitu bahwa dia nggak bisa ujian sakit ya. Iya, biar jadi perhatian Pak. Kalau saya tadi juga ke Bu Huda atau ke Bu Farida, udah Bu seadanya aja biar jadi perhatian bahwa kalau udah terjadwal tuh ngikutin, jangan bikin sendiri apa sakit. Kayak kemarin siapa ya? Teh Alvin ya yang kemarin ya, yang kasih apa tuh? Jadi MC. Ya jadi MC ya kemarin Teh Alvin. Iya benar Bu. Ya itu mah resiko aja gitu. Kalau kita mah kan karena kan merubah ini, makanya kemarin Teh Alvin Bu kalau ini ya kalau misalkan kita ngangkut nilai sekarang nggak berhasil, apa yang kita lakukan sekarang akan berulang di bulan Juli gitu, akan seperti ini lagi, riuh lagi. Kalau nggak berhasil kita di Januari
terus aja gitu perubahan nama prodi. Pas ditanyain apa yang kendalanya, ya bukan di kita sebenarnya mah, tapi di mahasiswanya. Makanya nggak ada nilai udahlah diangkut tuh gitu. Entah dia jadi MC, dia sakit, dia apa, kenapa nggak dibilang dari awal gitu. Lagi yang begitu nggak usah deh menjerat tuh itu. Iya makanya tadi juga sama ini mungkin ada yang belum input nilai. Kalau saran saya, karena mungkin ada banyak ya mahasiswa yang lebih dari 50, kayak barusan Bu Rini bilang sama Bu Yayah kata di nelfon, pas di input nilai error gitu ya, nggak bisa disimpan. Mungkin 10 apa 20 simpen dulu gitu, terus lanjutin gitu ya. Mungkin kedepannya juga Bapak Ibu bisa terkendala jaringan atau ada trouble, mending seperti itu gitu kalau saran saya ya. Jadi biar nggak ngulang-ngulang, soalnya kan nginput nilai itu kan effort juga kan ya ke kitanya gitu, butuh waktu gitu. Pengalaman kemarin grafis input nilai udah selesai, belum disimpan, ulang lagi, tutup, ngulang lagi. Nah iya gitu. Makanya misalkan kalau udah ada yang ada satu item yang nggak kemasukan, terus nggak mau dia, nggak mau betul harus 0 ya Pak ya minimal. Itu sistemnya gitu sih. Jadi kalau nggak bisa, kalau kita nggak simpannya gagal misalnya karena ada item yang nggak masuk, kita jadi yang lainnya jadi ikut hilang. Harusnya jangan gitu sistemnya. Makanya kita juga ini sama ini kita lagi beradaptasi, nggak kayak si akad sebelumnya ya. Jadi memang ini kerja keras banget gitu Pak untuk kita semua. Saya juga malam-malam input nilai, ulangi lagi input nilai. Ya itu tadi kayaknya kalau 20 mahasiswa save dulu, ini mungkin lebih aman. Jangan sampai kejadian ya terakhir, mungkin saya baru dengar di Bu Huda kayak gitu belum di save. Ini juga biasanya kalau ada yang itemnya nggak kemasukan ya, misalnya kelasnya atau apanya gitu nggak masuk ke ngaruh ya Pak ya. Betul. Nol dari atau nggak mau isi lagi, apa langsung nol dari. Betul. Nah mungkin ini juga kemarin ya kita juga ini kan kerja keras kita ya Pak Bu, semuanya gitu ya. Kita ngajar tiba-tiba dikejar-kejar sama ujian gitu ya. Kemarin tuh saya sama Bu Huda tuh membuat ide ya, sebenarnya agak-agak ekstrim gitu ya Bu Huda ya. Jadi mungkin kita akan curi start untuk nanti UAS gitu. Jadi jangan sampai pas di ujung kita numpuk kerja keras, entah itu ngawas ujian, meriksa nilai, meriksa ujian juga gitu, ngerekap apalagi gitu kan. Belum lagi tugas-tugas yang belum. Nah mungkin kalau saya mah usul ya, mungkin di kelas saya juga sama, nanti ujian itu akan kita selenggarakan sebelum UAS gitu. Terlepas nanti UASnya dilaksanakan, mungkin ada pengerjaan tugas atau review lagi gitu ya, mata kuliah atau apa gitu. Jadi jangan sampai di akhir gitu. Kalau menurut saya ya, terutama untuk mata kuliah yang numpuk tugasnya gitu. Yang praktek. Iya, kasihan soalnya ke dosennya, ke mahasiswanya juga sama gitu. Jadi mungkin di pertemuan ke-10 tuh udah mulai cicil UAS gitu. Atau mereka ada gambaran. Jadi jangan sampai pas, kan kita ada beda nih ujian di kelas ya, di kampus, kelas A, kelas B dengan kelas C gitu. Nah, ini kan yang kelas C ini yang beda sorangan gitu kan jadwalnya gitu kan. Nah, yang bikin sakit kepala. Iya, ya itu ya bikin penyakit juga sih buat kita gitu ya. Yang udah beres-beres kudu nyiapin soal. Mending kalau misalkan ada dosen yang nggak mau soalnya sama, bikin lagi soal lagi gitu ya. Udah beres-beres soalnya sama pun udah beres gitu ya, meriksa soal lagi gitu ya, ngelilai lagi, rekap lagi, mungkin ini terus kerjaan MC heula gitu kan. MC heula gitu nggak ininya. Makanya saya udah sampaikan itu ke Pergunu, jangan kayak gini. Saya bilang, saya langsung kasih nilai kimia dasar saya kan waktu itu, nih kinerja mahasiswa dari kelas C ini seperti ini, saya bilang tolong diperbaiki. Mungkin ini gambaran dari saya dan barangkali lebih kurang gitu ya, hampir sama dengan dosen-dosen lain. Saya bilang jangan ada alasan ujian itu tidak boleh sama koordinatornya. Jangan ada alasan ada kepentingan keluarga jadi MC maulid. Jangan ada yang tiba-tiba kasih surat tidak sehat gitu. Saya mah nggak kuliah kemana deh, dipanggil ustad Pak. Iya,
Ya kayak gitu, jadi tolong waktunya kuliah ya kuliah, mengerjakan ya mengerjakan, karena kita juga kan semuanya berburu waktu. Apalagi kemarin pengalaman yang paling ekstrim itu mungkin Bu Huda ya, yang komputer ya Bu ya, yang ini yang masih. Ya belum selesai sampai sekarang juga kan. Iya, nah itu yang PR itu ya udah pending seadanya aja gitu, nilainya gitu, mau nggak mau gitu. Jadi mahasiswanya udah nggak aktif, nggak mengerjakan tugas, terus jadwalnya di UAS di akhir-akhir, sementara kita harus ada limit waktu, kayak kayak saya misalkan seminggu lalu atau ya sebelumnya juga bilang tanggal 25 harus udah input nilai. Dosen juga kan jadi bingung juga ya, termasuk saya, aduh nilainya belum ada nih, mahasiswa belum ujian gitu, gimana, kayak Pak Mitro kan menyampaikan, Bu ada yang mau susuan ya mangga Pak, terserah lah. Kalau saya mah bukan ini ya, itu mah hak dosen gitu ya, untuk menyampaikannya, tapi jangan sampai dosen-dosen jadi tidak nyaman mengajar karena kelakuan mahasiswa gitu, karena kesibukan mahasiswa pribadi gitu. Karena ini kita kan mengajar, apa namanya, untuk merekap nilai di akhir tuh udah beres semua gitu. Nah ini besok aja gitu ya, 2 hari lagi itu masih ada yang ujian gitu kan. Nah itu yang PR juga gitu, udah mengawas ujian sebelumnya, ada lagi ngawas ujian gitu, ada lagi meriksa ujian, ada lagi ngerekap gitu. Nah jadi kerjaan kita jadi double malahan triple mungkin gitu. Nah itu yang mungkin saya usulkan itu, kenapa nanti kalau misalkan bisa ya memungkinkan ujian itu mungkin di pertemuan ke-10-an udah mulai gitu. Terlepas nanti misalkan tidak boleh ujian, tidak memenuhi apa segala macam, ya udah kita pending aja, yang penting nilainya udah ada itu ya Bu Huda ya, pasang. Bentuknya tidak usah ujiannya itu kan tidak selalu harus ujian tertulis kan. Kita Betul. bisa memberikan pertanyaan, kita langsung merekap nilai. Betul, iya bebas aja Pak. Dari mahasiswa mana rada debot ya kan variatif Pak. Ya kayak gitu aja Pak di ininya. Mungkin nanti kita siasat lagi lah gitu ya, untuk apa namanya, mengatur itu gitu. Nanti saya ingetin lagi juga. Dan mungkin kemarin yang terakhir Pak Mitro yang berangkat ke Majalengka ya, bahkan sendiri gitu kan itu butuh effort juga ya. Aduh mahasiswanya gimana, nggak pernah. Nah kalau sekarang kita karena sebulan sekali, nanti kita siapkan apa yang perlu disiapkan di kampus gitu, karena mereka yang datang ke sini gitu, kita nggak usah capek-capek kaditu gitu. Dan ini pengalaman lagi ya, di kelas grafis kemarin itu saya melihat gitu ya, mahasiswa ini rada-rada ngaco gitu. Terus saya kasih pengumuman, ini saya sedang menjumlahkan nilai, siapa-siapa yang tugasnya belum masuk saya tunggu sampai pukul 12 siang hari ini. Saya kemarin begitu kasih pengumuman. Terus tiba-tiba ada mahasiswa ngejapri saya dengan mengembalikan data. Kan ada satu koordinator mahasiswa yang minta data ke saya, siapa aja Bu, nanti saya kontak, maksud dia baik gitu. Tapi para mahasiswa ini terus kemudian mengembalikan data itu kepada saya, Bu, saya udah ngirim tugasnya 1-6 kok Bu gitu. Di sini saya masih belum lengkap, kata gitu, protes dia. Kan sekarang tuh zaman digital ya, ketika dia submit tugas, mau bohongnya kayak gimana, itu kan jam tertera, hari tertera, tanggal tertera gitu kan, udah nggak bisa bohong lah gitu. Terus saya bilang gitu, oh iya, Anda baru submit barusan kan, saya bilang gitu. Kelihatan. Iya Bu, kata gitu. Gitu. Jadi seolah-olah kita yang salah gitu, bikin data tuh seolah kita yang salah, padahal dia udah submit gitu. Terus ada satu lagi dosen, terus kemudian anak ini nggak sampai di situ, saya cari ininya, apa namanya, tugasnya, kan udah ada folder tugas 1-6, nggak ada di situ. Saya bilang, Anda masukannya kemana, linknya mana, karena ini sistem digital, kalau Anda salah memasukkan, kita nggak bisa lihat. Terus dia screenshot, nih Bu, tugasnya udah ada semua nih, ada namanya dia semua, sudah dimasukkan ke dalam folder tugas 1, tugas 2, tugas 3, tugas 4 sampai tugas 6, saya bilang gitu kan. Sudah Bu, kata dia gitu. Terus dia screenshot lagi gitu kan, ada
gimana caranya kita nilai kayak gitu bikin sakit kepala gitu loh. Mereka untuk hal-hal demikian aja masih harus dibimbing gitu. Saya sampai nggak ngerti ini pemahamannya gimana sih, main TikTok jagoan, main IG jagoan, tapi urusan digital sederhana aja susah banget gitu loh. Itu temuan yang ibu kan itu kan di luar folder ya Bu ya. Alhamdulillah kalau saya mah di kimia ada yang mengumpulkan tugas matematika di folder saya. Oh banyak ada mata kuliah lain ini udahlah no comment. Ada wirausaha, ada tugasnya Ika di situ, ada tugas kimia, terus ada lagi struktur apa, ada wirausaha, macam-macam deh. Iya, makanya ini mungkin edukasi juga ya buat sama kata Teh Alvin. Edukasi juga buat kita gitu ya. Ya mungkin kita punya link tapi harus ngingetin mahasiswa. Makanya kemarin itu ya ada tugas saya di kimia dasar itu yang per kelompok. Jadi hanya ketua kelompok yang tahu link itu. Jadi tong ka mana-mana didinya gitu ngumpulin. Tapi ada yang umum gitu. Nah, yang umum ini isinya Bu segala macam mata kuliah aya didinya gitu. Nah, mungkin kita harus ingetin lagi ke mahasiswa kumpulinnya di sini gitu. Mungkin mereka benar ngumpulkeun mah gitu. Tapi ada yang barangkali tidak tepat waktu atau linknya nggak bener gitu ya, bukan yang itu nggak tepat gitu. Nah itu kita harus intensif ingetin kalau menurut saya mah harus. Kemarin jadinya pada protes semua, terus akhirnya saya bilang kalian tidak usah protes kepada saya dan mengembalikan data yang kalian minta, tapi cek tugas masing-masing apakah sudah ada di folder 1 sampai 6 itu, saya bilang gitu. Karena kami akan melihatnya ke sana. Iya. Dan ini sistem digital, saya bilang gitu. Jadi pada protes semua, bayangin aja kalau ada 100 mahasiswa protes KB. Nah, iya. Habis aja waktu ngecekin satu-satu kan. Bener. Gitu. Tugasnya makin banyak ya, makanya itu fungsinya saya bikin tim teaching itu untuk mempermudah. Nah terutama ya ini ngebantu juga mungkin kalau misalnya Pasam butuh tim teaching nanti bisalah Malik ikut bantuin Pasam gitu. Kalau kayaknya Pasam udah belum diminta juga udah ngesian gitu. Jadi saya pikir kemarin pertemuannya belum. Untuk dosen-dosen mungkin ini kali ya di awal masa belajar harus memberikan pengarahan ya. Sistem tugas, terus kemudian juga itu menjadi tanggung jawab ketua angkatan atau ketua kelas ya dan wakilnya kali ya untuk memastikan beres. Kalau ada 100 mah kita juga gampang ya Bu, meskipun tim teaching juga iya. Nah itu yang mungkin kan kalau kemarin ada ketua angkatan ya yang mengarahkan kalau ini kan masing-masing, dan persoalannya itu saya sampai sekarang ya Bapak Ibu saya nggak tahu si mahasiswa itu yang mana yang dari Majalengka, yang mana yang dari Sukabumi, Garut, Tasik dan sekitarnya gitu. Karena belum ada data valid. Saya kemarin pas rapat PBNU itu menanyakan mana datanya supaya kami kalau misalkan ada mah koordinator kelasnya gitu ya atau ketua kelasnya gitu ya, nanti kan enak tuh di kelas gitu. Karena kalau misalkan beda-beda terus beda-beda wilayah gitu, gimana mereka mengkoordinatornya gitu kan, gimana mengingatkan gitu. Nah mungkin ini kerja keras juga buat kita. Apakah di awal ya, kalau kemarin saya sambil ngetik-ngetik tadi jadwal ini tuh berpikir gimana kalau dari awal gitu ya, apalagi yang dosen-dosennya tim teaching terutama studio gitu ya, langsung aja dibuat kelompok gitu. Jadi kita pantau ketua kelompoknya gitu. Karena kemarin di kimia itu kan 66 mahasiswa termasuk peternakan. Di kimia saya mah koordinasinya sama ketua kelompoknya gitu. Jadi kita nggak usah capek-capek ini, jadi memantau mahasiswa yang lain itu dipantau sama mahasiswa itu gitu, entah itu absen jadi kita terima hasilnya aja gitu. Mereka udah
beres apa belum, mereka yang ngechecklist gitu. Gimana kalau gitu itu akan mempermudah bisa mungkin. bisa. Bu, izin berpendapat Bu. Iya mangga. Mangga. Jadi dari 1 semester kemarin ya, saya ngajar terus ya mencoba menganalisisnya gimana, apa aja sih kendala yang kita hadapi gitu ya, ya terutama saya sih gitu. Jadi ternyata perangkat kelas itu ya penting, yang tadi seperti Bu Ika bilang ya, ketua kelas, kemudian ya kita bisa memberikan tugas lah kepada si ketua kelas gitu ya minimal. Nah kemarin juga saya di Kapita Selekta, karena siswanya kan ada 20 sekian itu, saya bingung juga kalau ngecekin satu-satu tugas, karena memang saya sengaja ngasih banyak tugas ya biar mereka sibuk gitu. Soalnya asa kalau mahasiswa nggak ada tugas tanya asa kumanya. Iya. Nah terus akhirnya saya dari beberapa tugas, mungkin saya ambil dari 2-3 tugas lalu absen. Saya pilih orang-orang yang dia rajin ngerjain, rajin hadir gitu. Nah saya ambillah 1 orang untuk minta bantuan mengecekkan teman-temannya, tugas teman-temannya. Tolong tagihin ya, saya sampai kayak gitu Bu. Jadi kalau saya kerjakan ini di akhir kan jadi pusing gitu ya. Jadi intinya adalah benar tadi, jadi perlu ada perangkat kelas, mungkin kalau ketua kelas mengkoordinir tugasnya apa gitu ya. Terus nanti ada yang, kan kita juga butuh dokumentasi perkuliahan ya, kadang saya juga lupa gitu ya. Saya kemarin naruhnya di WA saya sendiri yang karena pas HP-nya ganti jadi hilang lah gitu. Nah sadayana ya gitu. Jadi waduh, padahal ada semuanya sebenarnya gitu. Tapi ya udahlah, artinya mungkin kita bisa bikin perangkat di kelas beberapa orang ya. Ada yang tugasnya mendokumentasikan, ada yang tugasnya mengingatkan temannya untuk tugas, ada yang mengecek gitu. Jadi ya mungkin kita itu berdasarkan kebutuhan di kelas masing-masing aja sih, butuhnya berapa orang gitu, supaya nanti di akhir itu tidak kesulitan. Nih kebetulan Malik tadi pas udah izin live ya, kemarin juga Malik kan si nilainya kan ada yang bareng saya ya Bu ya. Ternyata Malik tidak mengabsen satu persatu gitu si anaknya, tapi hanya lewat screenshot. Jadi saya lumayan ngelihat satu-satu foto namanya gitu. Saya kerja keras ya gitu. Jadi mungkin kalau ada perangkat ada mahasiswa yang bisa membantu ya, minimal orang yang rajin gitu ya. Saya memilih orang yang seperti Eka ya. Iya, nggak yang mondok gitu kan, supaya dia bisa membantu saya gitu, supaya ya nggak perlu saya ngingetin semua lah gitu. Misalnya tolong ngingetin si itu gitu ya, udahlah saya ke 1 orang itu gitu. Setuju. Mungkin gitu sih Bu. Iya bagus juga sih Bisa kayak gitu. Jadi ya mempermudah juga. Kayak sekretaris gitu, pencatatan. Iya, jadi mahasiswa juga ada kan seksi dokumentasi. Ngingetin temennya kan mungkin lebih nyaman ya diingetin temennya dibandingkan sama kita kayak perintah gitu kan. Juga ya membantu kita juga ya, biar teriweuh teuing gitu. Udah mah kita nyiapin bahan ajar, udah mah persiapan ngajarnya, nanti ngiluan rapat gitu kan. Cium sama tugas lain gitu ya, mungkin bisa mempermudah. Nah ini juga kenapa kita rapat kayak gini teh biar sharing ide gitu ya, untuk bukan cuman ngabsen doang. Iya, karena kita mungkin ya audit internal kita aja gitu ya, saling ngetin apa yang kurangnya, apa yang belum dilakukan misalkan sama dosen lain, atau kayak Teh Afin barusan kan ada ide kayak gitu kan, bisa diikutin juga aku saya gitu nanti gitu. Itu juga bisa jadi betul. jadi tindak lanjutnya lah untuk besok kudu kumaha gitu. Karena kan kalau saya based on kayak sekarang rekaman doang kan nggak semua saya cek juga gitu ya, tapi ada mahasiswa yang bisa nge-cross check gitu. Ini Bu hasilnya segini gitu kan, ini Bu laporannya, screenshotnya kan kita kan kadang ingat screenshot, kadang enggak gitu kan. Nah itu kan jadi temuan kayak yang ngabsen gitu. Kalau ngabsen sih, kalau bagusnya ya saran saya kalau di Sevima langsung dibukain aja share screen-nya Sevimanya gitu di ini, biar mereka ngelihat nama mereka udah ada belum. Karena gini ya, ini tambahan aja, ada mahasiswa pengganti yang mungkin
input nilai yang direkap sama bapak ibu itu nggak ada namanya, tapi tiba-tiba ada tugas gitu ya, tiba-tiba ada UAS gitu kan, tapi UTS sama absennya nggak ada gitu. Nah kita juga bisa jadi regulasi buat kita gitu. Saya tadi nilai kimia saya sampaikan ke Pak Andi gitu ya, ke si Mas Purwa, ke si Pak Ayi yang koordinator mereka gitu ya. Karena apa? Jadi bahan temuan. Kalau misalkan mahasiswa pengganti itu nggak serta-merta pengganti gitu ya, mungkin Pak Sam, Bu Huda, Pak Mitro yang udah pengalaman gitu, kan nggak bisa ujuk-ujuk diganti nama nilainya di dompleng gitu kan. Itu kan ada administrasinya juga beda gitu. Jadi nggak bisa. Ada yang gitu Kak? Ada Bu. Ada. Oh makanya tiba-tiba dia muncul di UAS di UTS tapi ada. tak pernah masuk kelas, tak ngerjain tugas. Iya. Banyak itu mah. Iya. Paling enggak ding, namanya udah ada dari awal. Tapi nggak hadir. Pernah hadir kalau saya mah. Iya, tapi nggak hadir. Tiba-tiba ada nama yang nggak pernah hadir di Kama ya, yang nggak pernah hadir gitu kan. Tapi dia tuh ikutan UAS gitu, tapi nilai lain nggak ada gitu. Nah itu kan karena kita kan butuh juga ya, mungkin kalau kemarin saya agak-agak apa ya, mungkin teliti gitu ya, lagi nggak lengah gitu, saya bikinkan rekapnya di Excel manual sebelum saya inputkan ke ke Sevima gitu. Jadi kalau misalkan nanti ada komplain gitu ya dari dari koordinator atau siapapun, saya kasih data aslinya, termasuk nilai UAS yang nilainya itu kimia dasar itu kemarin diliatin ke Teh Afin nilainya itu di bawah 20, paling gede 24 lah gitu. Itu nilai aslinya. Oh banyak. Ya. Nilai total yang cuma 6 aja ada. Ya. Tapi ini Sevima nggak ada skornya ya? Nggak ada. Nah ini nggak boleh juga kayak gitu. Nggak tahu belum ini. Nah itu juga yang jadi ini ya, regulasi kita. Terus juga di Sevima mungkin kayak Pak Mitro masih dibantu sama siapa Teh Zara gitu, nanti mah dibantuin sama yang tim teachingnya gitu kan, karena materi kuliah masih kosong gitu ya. Kita juga mungkin ada beberapa mata kuliah yang masih kosong gitu ya, itu harus diisi gitu kan. Terus absen harus cek, dan keaktifan kita di Sevima itu dilihat gitu. Jadi katanya kemarin si Kang Ojan tuh kalau dosen-dosen gak memanfaatkan, kita itu kan membayar 20 juta sebulan gitu ya. Jadi manfaatkan gitu, termasuk tugas, mungkin termasuk kuis mungkin ya, atau UTS mungkin langsung di sana kan sebenarnya bisa. Nah kita manfaatkan gitu, soalnya kita simpen gitu kan. Kemarin kayak Teh Afin sama Teh Nisa ya, yang gimana caranya nyimpen file ini gitu. Nah kita di add link. Nah mungkin selanjutnya mungkin ya Pak Sam, Pak Mitro, Bu Huda, Teh Afin dan semuanya, mungkin Bu Tati lagi banjir, cerah kebanjiran hujan, jadi nggak bisa ikut. Nanti mungkin selanjutnya kita bareng-bareng aja tutorial gitu cara bikin, karena ada juga icon untuk live streaming sebenarnya yang belum kita manfaatkan gitu, dan belum saya otak-atik lagi gitu ya. Kalau sampai kuis mah masih bisa lah gitu. Nah itu juga PR juga buat kita selain ngajar teh gitu. Makanya kalau misalkan dengan mahasiswa kita manfaatkan untuk membantu di kelas, itu akan lebih baik gitu. Kita bisa ngotak-atik nusanes gitu maksud saya. Ada lagi nggak ide lain gitu? Kalau Pak Sam gimana Pak Sam sejauh ini ngajarnya? Aman-aman aja Pak? Dibuat aman. Dibuat aman. Saya kan dia absen langsung gitu di hari itu juga. Saya cuman memang saya suka lupa tuh ini bikin dokumentasinya, udah lupa itu Mas. Screenshotnya ya Pak. Nah makanya Pak harus ada tim dokumentasi di kelas. Manfaatkan Pak mahasiswa Pak. Saya mah udah nggak tahu saya screenshotnya kumaha. Oh, kalau di laptopnya ada print screen terus dikopasin udah. Atau minta mahasiswa aja lah Pak. Udah. Minta mahasiswa aja Pak. Udah Pak. Saya mah akhirnya tuh di foto pakai
pakai HP. Boleh. Ya nggak apa-apa. Bapak punya apa-apa. dokumentasi tapi ada tambahannya. Udah gitu aja Pak. Manfaatkan mahasiswa Pak. Mahasiswa lagi kan memanfaatkan kita sebagai minta nilai. Iya, daripada pusing, mendingan gitu ada tadi, makanya ada tim dokumentasi, ada tim pengumpul tugas, Iya. ada tim absensi gitu. Kalau Iya. gimana sih print screen? Print screen. Terus Bapak kopasnya di Excel, di WhatsApp, misalkan Bapak simpan Jadi atau di kalau Word kalau gitu. nggak di kopas nggak keluar ya? Nggak keluar, harus dikopas Bisa dulu. bisa di-upload langsung bisa. Iya, di Cuman upload. kan kalau print screen kan suka, misalnya kita nggak cuma 1 kali, harus 2 atau 3 kali, karena kalau di Zoom lembarnya banyak gitu kan. Nah, sementara kan kita untuk memasukkan file di Sevima kan terbatas. Ada baiknya kita insert print screen kita kan bentuknya JPEG gitu, JPEG atau PNG. Itu kita insert ke apa namanya tadi, Excel atau Word gitu. Atau Nah, PPT udah gitu kita yang PDF udah kan, Pak. Ini saya nyobain nih sekarang print screen, dan saya emang nggak pernah bisa itu teh. Iya, Print. di So, laptop. mana hasilnya, Pak? Kalau di handphone kalau di handphone ada kan yang capture gitu kan di handphone. Kalau di laptop mah ada tombol print screen, tinggal diklik aja. Ini saya udah print screen. Langsung di paste di tempat yang Bapak mau Pak, misalnya di PPT gitu Pak. Jadi mungkin kalau biar lebih mudah di PPT-nya kuliah kita, biar nggak lupa juga, oh ini ternyata absen untuk pertemuan hari itu gitu. Saya juga baru ini sih, baru mau makan. Tapi saya mah udah nggak keluar print screen itu kumaha sih. Udah berkali-kali. Ini saya udah nyoba print screen pakai FN ya, FN sih printing itu kan. Coba kalau nggak pakai FN Pak, langsung print screen-nya. Ya. Iya. Saya teh nggak pernah bisa tapi bikin itu teh, coba ya nih saya coba. Belum kali Pak, belum sekalian. Atau Kalau coba Pak, beda device, beda cara. Iya. Pakai itu, pakai apa? Pakai mau sih. Oh, saya teh ya ini kan suka ke tanda plus, keluar tanda plus tuh ya, sama saya nggak di blok, harusnya di blok ya. Cobian Pak. Udah sini, udah saya coba, udah bisa nih. Ada muncul nggak Pak? Ada muncul nih. Sip berarti. Atau Bapak nge-print screen kayak tadi, sama minta bantuan mahasiswa print screen juga keseluruhan. Jadi Bapak ada, mahasiswa ada. Jadi nggak bisa ini apa? Bisa saling inilah, maksudnya apa? Saling ngelengkapin gitu Pak maksudnya. Bisa saling ngelengkapin. Berarti nggak pernah bisa. Berarti baru bisa ya Pak? Baru bisa ini. Sip lah, sip. Jadi sama saya di foto, tapi kan suka lupa. Oh iya. Ya kalau bisa mah kayak Teh Afin tadi ya, disimpenin di bawah PPT-nya ya. Jadi kita bisa tahu namanya. Atau kalau saya mah dibikin ini Pak, bikin di Word pertemuan ke-1 atau Word atau PPT ya, pertemuan ke-1 print screen-nya ini, pertemuan kedua ini gitu kan. Jadi kelihatan, karena kan saya biasanya nge-screenshot beberapa kali, jadi yang hadir tidak hadir karena ada ketentuan kalau dari saya mah, dan itu udah disetujui juga ya, off cam nggak dianggap hadir saya bilang. Makanya banyak yang merah ke saya, ya hak saya dong saya bilang, kalau mereka hadir dari awal sampai akhir ditutupan gitu. Iya, makanya nggak dianggap hadir tuh saya mah, supaya apa, mereka punya adab gitu Pak. Mereka punya adab, ya bukan kita pengen dihargain gitu ya, tapi paling tidak kita udah memfasilitasi dengan Zoom untuk kuliah. Ya mereka juga punyalah gitu attitude-nya seperti apa gitu. Kalau saya seperti itu kemarin sampaikan ke si PBNU-nya. Masa orang-orang pesantren nggak paham yang kayak gitu, dikitukeun ku saya mah. Pada diam semua. Pada diam. Paham naon? Iya, masa sih kalau misalkan ngebuka kamera kalau di kelas cicing wae, kan pas saya
suruh buka kamera ada yang rambutnya masih acak-acakan, yang belum pakai kerudungan, ada yang duduknya ini gitu. Kenapa? Sampai dengan dipanggil-panggil juga nggak ada, sama saya dibiarkan, nggak ditutup ya ininya zoomnya. Kantin ujang 4 jam setelah kuliah ini dia masih ada gitu. Jadi berarti dia tuh nggak kemana. Iya, makanya ku saya mah tidak ini ya udah, ku saya mah nggak dianggap hadir gitu ya. Maaf aja kalau merah salah sorangan mahasiswa tadi kan udah di awal di aturan kuliah saya, kalau yang nggak buka kamera ku saya mah mau dianggap hadir gitu, digituin kan semuanya pada ya udah emang bagus gitu kata Pak Ardinal. Kata Pak Ardinal teh setuju Bu kayak gitu cina. Ya udah emang aturan saya mah gitu, dan itu bukan aturan yang saya bikin pribadi, adabnya kayak gitu, kerjaan pun kan kayak gitu ya Pak ya, betul tidak Pak? Jadi bukan cari pembenaran sendiri apa kita pengen dihormatin gimana gitu, tapi emang begitu gitu, kita gimana kita menghargai orang lain kalau kita nggak menghargai orang lain gitu. Jadi kalau misalkan ini ilmunya dapet, disepakati dulu gitu. Ya. Ya kalau sudah sepakat ya sudah. Jadi kalau tidak ini ya merah aja, tidak hadir. Iya betul, iya gitu disepakati sih emang dari awal gitu. Jadi ya wayah, nah kecuali mungkin ya kemarin saya sampaikan, kecuali kalau si orang itu izin, Bu saya lagi nyetir di perjalanan ya Bu Huda ya. Ada kan beberapa mungkin Tafin juga ini, ada yang mungkin lagi nyetir gitu ya, dia nyimak gitu ya. Kita juga kan nggak mau ya bisa ada apa terkait dengan keamanan kenyamanan dia di kendaraan gitu ya. Ya udah off cam juga nggak apa-apa, tapi asal nyimak gitu. Kita juga mungkin nggak saklek lah, ada keleluasaan, tapi orang yang santai-santai gitu ya, rebahan ini gitu, untuk apa gitu ininya apa? Iya kemarin juga gitu, dia kerjanya tuh dari Garut Bandung sampai wilayah kerjanya ya Kabupaten Bandung. Dan pernah disuruh off cam sama Ika waktu itu ini ya awal semester kalau nggak salah. Itu tuh dia lagi nyetir, jadi si HP-nya tuh ngadep ke setir dia, kelihatan muka dia gitu. Nah dan prestasi anak ini gitu ya bagus gitu, maksudnya dia serius dan dia berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai apa yang ditargetkan oleh dosen gitu. Ya, kita main-main lah gitu artinya. Iya, ngehargain anak-anak yang benar-benar mau belajar tapi dengan kondisinya gitu. Kita juga nggak saklek Pak, misalkan ada beberapa pesantren yang disuruh sama kiainya belanja gitu ya, suruh masak, oke lah gitu, tapi kan yang penting adalah sambil masaknya siapa itu? si Rudi ya. Kita juga paham gitu, tapi paling tidak sok ada alasannya lah dia off cam teh gitu. Kenapa harus off cam gitu? Ini on cam tuh harus ada karena kita juga kan udah meluangkan waktu kayak gitu. Nah itu sebenarnya emang harus disepakati dan jangan jadi habit gitu Pak. Kayak di kelas Bu Huda ya, komputernya cicingan kamera. Alhamdulillah tiis pisan. Ya kayak nobar gitu Pak. Saya bilang kelas saya mah bukan nobar. Saya bilang kalau kalian gak aktif ya nilainya ya saya bodo amat gitu kan. Kalau kalian bisa bertanya lebih gitu ya, kita diskusi bagus gitu saya bilang. Jangan sampai ya kayak kelas Bu Huda kan cicingan pas ngerjakan tugas gak ada yang ngumpulin. Alhamdulillah. Kan bingung ya Bu. Nah itu yang terus udah gitu protes. Kalau online tuh bisa, bisanya offline. Lah kemarin ditanyain nggak ya terhidung lah begitu pas ditanya siapa yang belum ngerti, kalau misalnya memerlukan waktu tambahan atau bimbingan khusus akan kita fasilitasi gitu kan. Diem. Alhamdulillah tuh cari cingkabeh. Ya, nah itulah yang jadi PR gitu ya, yang jadi PR kita tuh yang kayak gitu. Jadi jangan sampai jadi bumerang juga buat kita diem gitu kan. Tapi kita kasihlah sedikit arahan gitu ya, yang mana yang wajar, mana ya, tapi kita juga kasih kelonggaran untuk ya urgent yang kayak tadi gitu, teman-teman atau anak-anak yang benar-benar pengen belajar gitu. Seperti itu. Itu paling ya gambarannya mah ya, selain mungkin masing-masing mungkin bikin RPS, dan kebetulan kalau
RPS kan harusnya kemarin ya tanggal 3 Januari ya harus dikumpul. Tapi dari prodi lain juga belum ya, mungkin kita kerja keras juga di RPS gitu kan. Sarwa jungkir balik, nah ada prodi lain juga. Iya, belum lagi kan minggu depan ya Bu, kita mah rapat RKAT ya Bu ya, minggu depan. Oh jadi ya makanya saya kumpul. Kalau mata kuliahnya ganti-ganti mah saya bikin RPS ganti deui. Enggak, Bapak mah kan tetap mata kuliahna eta keneh Pak. Masih. Saya pas sebelumnya nggak pernah pegang PPL 2, nggak pernah PPL 1. Oh, PPL 1, PPL 2 tuh sama Bu Uda sama Pak Mitro ya waktu itu ya? Ya, sekarang saya PPL 2 kemarin udah bikin, saya bahan ngajarnya nggak ada, bikin di YouTube. Oh, boleh tapi Pak. RPS Pak? Iya rasanya. Ada Pak di link RPS. Atau saya nggak bikin. Oh, apanya? Material lanskap ada nggak RPS-nya? Ada Pak kalau yang studio kayak gitu mah ada dah Pak. Bukan material lanskap. Material. Kayaknya dulu kan di bawah pengampunya Bu Foni sama Pak Mitro itu teh. Biasanya Bu Foni ada RPS-nya. Nah, material lanskap kemarin sempat ditanyain Teh Afin. Kita teh diskusi masukin ke studio PPL 1 ya Bu ya? Waktu itu teh. Kemarin kan saya udah serahan PPL 2. Oh, PPL 2. Oh ya. Iya, material lanskap jadi di kurikulum baru di namanya apa Pak? Bu. Digabung. Apa? Digabung ke studio itu. Ya, Itu demi kita bisa memfasilitasi studio lebih besar nilainya. Itu nggak usah mata kuliah sendiri memang sih. Iya, betul Pak, pertimbangannya jadi masukin ke tetap ada tapi mata kuliah bukan dihilangkan, jadi kayak dikonversi kayak beberapa mata kuliah dari agrotek gitu ya, termasuk juga di kita material lanskap itu seingat saya di PPL 2 ya Bu ya. Ini kan juga kita sambil ini kita punya WAG kalau merasa Pak Sam ngerasa material lanskap ini munculnya di semester di studio 1 atau di PPL 1 misalnya, mangga itu disampaikan. Jadi kita semua dosen notice gitu ya, oh ini masuknya ke sini, terus nanti misalnya Teh Afin pegang studio 3 gitu, Bu ini atau Bapak ini materi ini baiknya beberapa semester sebelumnya udah dapat, jadi udah siap nih studio 3. Nah itu kita carikan tempat di mana gitu. Ini kan kita dalam kurikulum 2024 nih sambil merumuskan ulang semuanya gitu. Merumuskan dan merapihkan. Beberapa mata kuliah dihilangkan. Mungkin yang tadi Pak Sam teknik presentasi lanskap sebelumnya nggak ada, dulu memang menjadi pilihan dan kemudian juga banyaknya disampaikan di salah satunya adalah Kapita Selekta gitu kan. Nah ini kurikulum baru kan Kapita Selekta nggak ada nih gitu kan. Apakah nanti dia perlu ini sambil kita ini Pak kita kaji juga gitu, apakah perlu teknik presentasi sendiri antara arsitektural harusnya memang di situ aja kan? Enggak, beda Pak. Beda. Atau dia misalkan salah satu bagian dari studio gitu loh, karena kan dia harus mempresentasikan gitu loh, bisa jadi seperti itu gitu. Ini kita masih mencoba rumusan baru ini semuanya Pak gitu. Jadi nggak aneh juga kalau Pak Sam merasa tidak safe, tidak apa ya, belum fix lah semuanya. Sama kami juga begitu. Kemarin juga saya dengan Kak Afin gitu ya untuk konstruksi gitu. Ini kenapa sih anak-anak pada nggak ngerti gambar teknik gitu? Padahal semua materi, semua contoh itu sudah disampaikan. Mereka istilahnya mah tinggal nyontek gitu. Tapi kenapa nggak bisa gitu kan? Akhirnya kita ngurangin separuh materi kuliah. Kita selang-seling. Sekarang materi, besok tugas. Besoknya lagi materi, besoknya lagi tugas gitu. Dan kita review, kita asistensi, dan kita lihat juga kalau misalnya dengan waktu sekian mereka bisanya menghasilkan apa aja. Kalau waktunya segini, apa yang bisa mereka dapatkan. Kalau ditambah lagi efektif atau enggak, seperti itu. Jadi kita masih pelajari juga Pak gitu. Saya pikir juga nanti di studio sama seperti itu. Oke.
Ya, Siap. jadi memang kedalaman si materi ya mungkin di RPS-nya nanti kita tambah-tambahin karena memang ada beberapa mata kuliah yang secara tanda kutip ya kasarnya dihilangkan, tapi dari secara isi memang dimasukkan gitu kan, kayak apa, mata kuliah ya kayak material gitu masuk ke PPL gitu. Terus juga yang kayak waktu kemarin masih ada agroklimatologi, tapi kalau sekarang ke apa yang namanya air tanah udara gitu kan. Jadi memang ada beberapa mata kuliah yang menurut kami tuh geus we dihijikeun jadi 3 SKS gitu. Tim teachingnya Bu Dika, Bu Farida atau Bu Rini, siapapun yang ngajar. Yang penting saya tuh tujuannya kemarin itu adalah gimana caranya mengembalikan landscape itu sesuai warnanya gitu. Kerja keras diprotes, studio 6 SKS tuh diprotes gitu. Cuman ya alhamdulillah dengan alasan-alasan yang logis akhirnya diterima juga sama Pak Dekan dan disetujui sama Pak Ardina gitu kan. Karena ini di prodi lain gitu ya, di kampus lain landscape itu bukan 3 SKS saya bilang. Studio itu adalah 6 SKS untuk landscape. Terus kan ada yang protes kenapa lebih gede dari skripsi, ya itu mah hak kita dong kalau lebih, karena memang rohnya landscape itu di studionya gitu saya bilang. Akhirnya ya itu mungkin Baru kemudian protes lagi. Nah, ujian komputer 8 jam. ya panjang urusannya ya gitulah pokoknya mah. Emang kerja keras Bahkan banget ngegambar gitu di ya. awal. emang kerja keras banget ya, mau gimana lagi ya gitu. Dengan ini baru tuh apa, mata kuliah baru yang memang mereka harus ngejejelin juga kan. Kemarin harus ngejejelin apa tuh namanya, apa MBKM yang prodi lain gitu. Akhirnya apa solusinya, mungkin di kurikulum yang sempat saya share di ya beberapa file terakhir itu ada kurikulum yang dari prodi-prodi lain, karena eta mah kalau kita masukin kayaknya nggak bisa, saya bilang gitu. Jadi mata kuliah pilihan ku saya tetap ada aja metode Jadi gini, protes ini teh gitu. ada kalau saya bilang ada miskom di dosen-dosen ya. Yang namanya MBKM itu artinya misalnya nih tentang IKT apa teknik lingkungan 1 ya dan 2 gitu ya. Nah ini tuh prodi lanskap membuka MK teknik lingkungan 1 dan teknik lingkungan 2 ini bisa menerima dari semua prodi gitu loh. Mahasiswanya bisa ambil dari semua prodi. Nah itu tuh sebenarnya MBKM tuh begitu. Nah ini mereka bilang supaya kita jadi prodi MBKM, ada mata kuliah MBKM, maka harus diambil oleh prodi lain. Jadi pemaksaan gitu loh. Ya. Nah bukan itu maksudnya. Iya. Gitu loh. Makanya udahlah jadi mata kuliah pilihan aja lah gitu. Saya daripada pusing kemarin tuh. Udah jadi mata kuliah pilihan, mau ngambil THP walaupun mungkin mahasiswana juga nggak paham gitu ya. Udahlah jadi mata kuliah pilihan aja, agribisnis, agrotek, apalagi peternakan yang jauh-jauh kan dari kita. Udahlah jadi mata kuliah pilihan, semuanya pada diem kan semua. Akhirnya pas kita sharing mata kuliah pilihan kita yang asli dari landscape itu pada ditanyain kapan kuliahnya dibuka, kapan kuliahnya dibuka. Nggak ada, saya bilang itu kan mata kuliah semester 4, ini apa sih mahasiswanya baru semester 2, jadi nanti. Jadi nggak bisa sekarang. Siapa yang mau ngajarnya coba sok dosennya PR deh, lamun ini aja udah kewalahan apalagi nanti gitu kan, kalau kudu ngajar deh gitu ya. Nah ini juga mungkin pencapaian semester kemarin ya alhamdulillah gitu ya. Apa namanya, untuk studio udah bisa membuat poster, jadi finalnya udah bisa dalam bentuk poster. Nah ini kalau misalnya kita bisa melakukan hal yang sama nih untuk studio 1 dan studio 3 gitu ya, dalam bentuk poster, ini makanya juga si mahasiswa kan udah dapat komputer juga nih, yang sekarang studio 1 ya. Harusnya dia udah bisa bikin gitu kan. Entah dari dia pakai sketsa terus dia nanti diwarna, toh juga rupa dasar Nirmana udah dapat kan gitu, grafis sudah dapat, harusnya mereka bisa menghasilkan gambar juga gitu.
baik pakai komputer maupun tidak pakai komputer, terus setelah itu nanti dibentuk menjadi poster gitu. Nah, harapan kita kalau misalnya nanti semester studio 1-3 ini juga bisa bikin poster di akhir perkuliahan studio, bareng-bareng nih dengan Pak Mitro nih, nanti kita bisa bikin pameran gitu pas lagi ujian akhirnya tuh bisa bikin pameran gitu. Ini loh hasilnya gitu. Kenapa kita berkeras, cerewet, minta meja, minta ini, itu, dan sebagainya, ini hasilnya. Itu harapan sih. Iya, ya kan itu bisa jadi nilai ujian juga ya Bu ya, nilai akhir ini gitu. Kalau misalkan UAS ya? Iya, untuk UAS teu kudu capek-capek di kelas ngumpulkeun sama kita teh kerja keras mikiran ruanganna di mana gitu kan, kayak kemarin. Rambut, geger meja, menyingkirkan para dosen, mengirim mereka pulang ke rumah masing-masing demi mejanya bisa dipakai. Iya, sampai ngusir-ngusir dosen-dosen gitu supaya kosong mejanya, kan itu ekstra juga ya kalau kayak gitu kan. Ya makanya usulan saya tadi kalau bisa mah UAS dimulai pas pertemuan ke-10 gitu. Ya udah dirancang lah, udah ada kisi-kisinya maksudnya tuh. Ya, kan udah nanti seperti apa gitu biar ujian. Iya, jadi ujian itu kan ya apalagi kalau kayak Pak Mitro, mungkin kayak Bu Huda atau Teh Afin kan nggak harus ujian tertulis tutup buku gitu kan, dari tugas juga bisa gitu, mungkin nanti ada presentasi juga atau apa gitu, ya udah nilai aja dari situ gitu, itu akan lebih efektif lagi gitu. Presentasi aja rebutan jadwal, rebutan kok ya kayak kemarinnya Teh Afin, Bu Tati ini sama apa ekologi Bu Farida, saya mah udah tutup mata aja kemarin. Di satu sisi protesnya di grup Paperta gitu kan, di satu sisi juga ini udah ditentuin udahlah pokoknya gara-gara Bu Huda itu pokoknya. Udah saya diem aja, ya bu ya aja deh, iya gitu. Nah itu paling ya gambarannya, mungkin nanti detailnya mah kita persiapan nanti kalau untuk sosialisasi jadwal mah di hari Jumat ya, mungkin Jumat pagi, mohon kesediaannya ya, kehadirannya Bapak Ibu untuk nanti hadir gitu ya, di Jumat mungkin ada sosialisasi sambil kita lihat mahasiswanya seperti apa, mungkin kalau perlu ada koordinator gitu ya. Saya kemarin udah bikin catatan, nanti saya share. Tapi kalau ada yang hal-hal yang perlu disampaikan gitu ya dari pengalaman mengajar kemarin, mangga nanti di ini aja, mungkin dari Pak Mitro, Teh Afin gitu ya, Pak Sam, Bu Huda, atau nanti dosen-dosen yang barusan di share ya saya ya, ini apa jadwalnya itu di share ya. Siap Pak, nanti saya share ulang di ininya. Nah itu mungkin nanti di hari Jumat ya kita Zoom lagi, mungkin di jam kemarin jam berapa ya disetujui sama mahasiswa teh, jam 9 pagi, biar sebelum Jumatan kita udah beres lah Pak gitu, mudah-mudahan kayaknya sebentar sih ininya. Nah itu juga ekstra. Jadi tugasnya gitu. Tugasnya Teh Afin besok ikut Kamis ikut ini ya, ke Bojong Picung. Ikut ke Bojong Picung. Apa itu Bu? Bisa ikut nggak? Kunjungan MOU. Nanti ada Bu Tati. Bu Tati langsung dari Sukabumi ke Cianjur. Mungkin nanti berangkatnya saya, Pak Dekan, sama Teh Afin, sama Kang Reja yang pegang MOU gitu. Bisa kan Teh Afin? Kamis ya? Kamis tanggal berapa ya? Iya. 30 ya? Iya, mungkin bisa sih. Ya, oke. Tapi kalau Jumat nggak tahu tah. Ada ya. Deadline. Nggak apa-apa. Kalau misalkan nggak bisa hadir, Zoom aja. Zoom, Zoom. Kalau misalkan nggak bisa hadir, mungkin ya Pak Mitro, Pak Sam, atau Teh Afir atau siapapun dosen, kirim aja, share aja apa yang ini. Kalau perlu mah memang disampaikan langsung gitu ya biar enak gitu. Tapi kalau misalkan ada catatan krusial yang mau disampaikan gitu, pesan ke mahasiswa gitu ya, mangga nanti kita bacakan gitu. Tapi kalau misalkan bisa mah hadir. Nah untuk Kamis berangkatnya itu jam 8, jadi kalau bisa setengah 8 tuh udah di kampus gitu Teh Afin ya.
supaya kita cepat nyampe ke sana, terus kita cepat pulang. Sejam ya Buda ya, kurang lebih. Kurang lebih. Ini teh ke Bojong Picung itu sebelum masuk kota Cianjur. Jadi setelah Raja Mandala lah sekitar situ. Jadi sebenarnya nggak terlalu jauh dari Bandung. Nah yang jadi masalah adalah kepala sekolahnya itu dia punya waktu sebentar di jam 10. Setelah itu dia harus ke Bandung gitu. Jadi makanya kenapa kita harus berangkat pagi gitu. Langsung ke Bandung ya tuh, amun gitu mah kumaha. Tapi kan perangkat yang lainnya kumaha. Kaprodinya masa mau dibawa? Kaprodi, ketua kompetensinya. Oh iya benar. Ya udah, ya pokoknya intinya hari Kamis ya Tevin, insya Allah bisa ya ininya. Mewakili Buda katanya belum bisa karena ada kesibukan, jadi belum bisa ini, nanti berikutnya lah. Bu Tati juga tadi katanya langsung dari Sukabumi gitu kan. Jadi ya karena saya pengen ada orang yang bisa menggambarkan landscape bener-bener gitu. Kalau Bu Tati kan kompetensi kan ini dari Bu Tati. Nah Tevin mungkin ada lebih wawasannya, soalnya kalau saya sih mungkin tahu tapi mungkin nggak tepat gitu, kayak gitu. Nah mungkin juga hari Jumat ya kita jam 9-an kita Zoom lagi ya Bapak Ibu ya. Dari ini nanti Mangga. Saya share jadwal tadi sama pemetaan terakhir ya, yang belum teh. Jadwal apa Bu? Jadwal tadi yang jadwal perkuliahan. Oh udah ada. Udah ada. Kalau perwaliannya jadi kapan? Apa maksudnya? KRS-nya dibukanya kapan? Nah KRS itu sebenarnya udah dibuka dari tanggal 2 ini teh, kemarin teh 27 ya, 27 sampai tanggal 2 gitu. Tapi kan yang bisa membuka mahasiswa bisa ini tuh seperti yang di grup kan, itu ada kewenangan WR2 ya, dan bagian keuangan gitu kan. Jadi saya nggak bisa ini, jadi kita mah cukup nunggu aja informasi dari atau kita ngecek di Sevima gitu. Jadi bukan ranah kita lah inti nama gitu untuk menyampaikan itu. Soalnya di Sevimanya belum ada apa-apa Bu. Maksudnya masih kosong ya? Iya masih kosong. Kenwe lah. Paling nanti kita ngecek tanggal 2 mungkin paling lambat. Kita perkuliahannya tuh biasanya kan kalau hari Senin mah kan libur ya. Kita teh paling mulainya tanggal 4 gitu ya, tapi mungkin ya sebelumnya kita harus ngecek KRS, memvalidasi juga gitu. Daftarannya udah ada di grup dosen. Jadi kurang lebih seperti itu, tapi nanti saya sampaikan ulang nanti di hari Jumat mungkin ya daftarannya. Ininya, listnya. Nah, itu udah pemetaan sama jadwalnya sementara udah saya kirim ya di grup untuk dipelajari, mungkin ada mempersiapkan lah perkuliahannya nanti seperti apa gitu. Oke, dari Pak Mitro mungkin ada tambahan Pak Sam? Cekap. Udah banyak ya Pak. Pak Mitro monitor udah. Dan nanti kita lanjut lagi ya di sesi berikutnya mungkin ya untuk pembahasan. Tevin ada lagi Buda? Udah cukup saya. Udah. Paling kita lihat nanti hari Jumat. Iya, siap. Ini ada chat, ada lagi. Oke. Kalau gitu kita cukupkan ya pertemuannya. Mungkin nanti saya izin share di YouTube ya untuk nanti Bu Tati atau yang lainnya bisa nyimak ulang percakapan ya pembahasan hari ini. Mungkin sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Pak Mitro, Pak Sam, Bu Huda, sama Tevin dan semua yang tadi yang sudah hadir untuk kita persiapan perkuliahan semester genap dan beberapa review di semester kemarin yang semester ganjil. Dan mudah-mudahan ini jadi awal ya, kita bisa lebih baik lagi ya untuk landscape, karena kita ada kerja keras untuk akreditasi. Jadi memang kita agak strict di waktu gitu untuk semua hal persiapan selanjutnya gitu. Baik, hatur nuhun semuanya. Saya tutup ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Atur nuhun sadayana. Nuhun Izin sami-sami. live. Mangga.